Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dibunuh terpaksa meninggal. Karena bunuh diri terpaksa mengakhiri hidupnya. Lah ini meninggal non alami itu ada 3. Kalau sedang ceramah tahlilan meninggal itu juga ada 2 macam. Satu husnul khotimah, yang lain su'ul khotimah. Yang husnul khotimah dikenal dengan happy ending, tapi yang su'ul khotimah dikenal dengan bad ending. Orang yang meninggal juga 2 macam. Yang satu beristirahat, yang lain lagi mengistirahatkan. Bedanya apa ya? Kalau orang mukmin itu memang meninggal karena istirahat, capek dengan kehidupan dunia, lalu istirahat menghadap Allah. Itu orang mukmin. Insya Allah kita semua begitu. Ya meninggalnya itu istirahat. Tapi kalau orang yang enggak mukmin, meninggal itu justru membuat orang lain istirahat. Orang lain lega, merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman ketika orang itu mati. Ini kira-kira orang baik apa enggak ya? Yang meninggal itu dimampusin orang, mampus. Begitu itu. Itu kalau ada orang yang meninggal dimampus-mampusin orang, itu namanya mengistirahatkan. Dia meninggal malah membuat orang lain istirahat, santai. Karena selama hidupnya membuat onar. Lah kalau pas sholat jenazah terus ditanya oleh imam, mohon saksikan ini almarhum orang baik. Baik. Baik gak? Baik. Lah kok baik? Ya baik udah mati gitu. Jadi baiknya udah mati. Kalau masih hidup nggak baik, bikin onar. Nah, jadi yang begitu itu meninggal yang tidak baik. Lah mudah-mudahan kita kalau meninggal husnul khotimah, happy ending, mustarih bukan mustaroh minhu. Gitu. Nah sekarang kajian fikih yang sudah saya siapkan soal sederhana. Ini pada halaman 14 kitab Al-Muhadzab disebutkan fasal yang kedua pada paragraf itu. Faslun ayyi hadza faslun wa yustahabbu ayyuqallimal azfaro. Disunahkan untuk menggunting kuku. Ini jangan disepelekan, sunnah. Wa yaghsilal barojima, dan membersihkan sela-sela jari ini yang bersih. Ini masalah kebersihan ya. Wa yuqassasariba, dan merapikan kumis. Yang punya kumis dirapikan, tapi biasanya kalau sudah mulai putih nggak pede, dipotong habis. Dan memang kalau kumis anjurannya memang tidak dipiara. Yang bagus orang Islam tuh miara jenggot. Kalau jenggotnya sudah putih semua bagus, hitam semua bagus. Kalau hitam putih nggak bagus ya. Kayaknya saya ini hitam putih ini, ya 2 warna. Dan ini sunnah. Kenapa sunnah? Antara lain karena waktu wudhu bisa tahlilul lihyah. Jadi kalau wudhu disunahkan begini nih. Waktu wudhu itu. Nah, kalau nggak ada jenggot mau gini apa? Nah itu makanya sunnah. Di samping memang Rasulullah bersabda, khaliful Yahud. Tampillah beda Anda dengan orang-orang Yahudi. Mereka miara kumis, kalian miara jenggot. Mbah saya dulu bilang, kalau jadi anak yang bagus, jangan hanya punya kumis karena seperti tikus, tetapi jangan juga punya jenggot karena seperti wedhus, atau enggak punya dua-duanya seperti bulus. Nah jadi yang bagus punya kumis, punya jenggot. Kalau orang Jawa begitu, tapi kalau orang Islam yang oleh Rasulullah dianjurkan, kumis pangkas, jenggot piara. Gitu. Kalau cuma 2 lembar nggak usah lah. Itu bergelayutannya malaikat asik banget. Kalau cuma 2, jadi kalau yang tebel gitu, nah, dipiara bagus, makin wibawa.
Ya, kalau pakai jenggot. Gitu. Itu sunnah itu begitu itu. Kemudian wayat wa natful ibti ya. Ini natful ibti itu atau wayan tiful ibta itu membersihkan bulu ketiak, tapi caranya bukan dikerok, caranya dicabut. Nah, bahasa Arabnya natfun, ya, natofa tuh. Natfun itu mencabut. Makanya di salon-salon udah pas itu dikasih lakban ya, bukan lakban warna kuning ya, lakbannya warna apa aja gitu. Nah, setelah itu di-whack gitu kan, apa ini waxing apa ya? Nah, waxing ya. Jadi pokoknya begitu. Itu disunahkan itu begitu itu. Jangan dipiara sampai panjang, apalagi mau dikepang. Itu pokoknya di situ itu harus bersih. Jangan dipiara. Kalau kira-kira agak susah ya tolong berendam air panas kayak ayam gitu kan gampang tuh. Ya, kalau sudah air panas gitu, air anget ya agak panas itu bisa bersih itu. Itu sunnah. Wayuhal atau wayahliqal anah, ini juga soal rambut dicukur minimal 40 hari sekali rambut yang di bawah. Ya, rambut kemaluan. Ini semua sudah ada kecuali anak saya belum punya, sama dua itu belum ada. Tapi kalau yang lain semua udah punya. Itu jangan sampai 40 hari sekali tidak dipangkas. Kena hukum makruh. Jadi sebulan sekali. Gitu. Ini kalau dicari dalilnya, selain hadis nanti ada hadisnya, itu dari ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 124 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah. Jadi bi kalimatin itu ay bil awamir, dengan perintah-perintah. Lah perintah ini dibagi dua. Oleh Ibnu Abbas diterangkan yang 5 di kepala, yang 5 di badan. Yang di kepala itu kalau kita urutkan 1 siwak, 2 istinsak, 3 siwak, gosok gigi, ke-4 ini bulu kumis. Lalu yang kelima itu menyisir yang rapi. Jadi disisir rambutnya jangan acak-acakan. Kalau yang di bawah leher itu 5 juga tadi, gunting kuku. Karena semua kuku itu di bawah leher. Baik yang tangan maupun yang kaki semua di bawah leher. Yang kedua istinja dengan air. Ya. Tidak cukup dengan tisu. Jadi dengan air. Setelah itu baru dikeringin pakai tisu. Yang ketiga khitan untuk laki-laki. Namanya sunat. Hukumnya wajib. Karena kalau tidak hamilun najasah, ini anak saya ini sudah sunat. Ya nggak tahu siapa yang di belakang apa sudah sunat atau belum. Jadi kalau belum sunat itu ke masjid gini masih hamalatun najas, hamalatun najis, jadi dia masih bawa najis. Jadi itu di sunah sunat tapi khitan namanya. Hukumnya wajib walaupun namanya sunat. Jadi setelah itu kemudian yang di bawah ini mulai dari apa tadi? Menggunting kuku, istinja dengan air, lalu khitan, lalu ini natful ibti itu. Natful ibti itu yang di ketiak, bulu ketiak itu dibersihkan dengan cara dicabut, bukan digunting. Tetapi yang di bagian bawah lagi itu bukan dicabut. Kalau dicabut insya Allah meriang. Ya, itu digunting. Yang di situ jangan dicabut. Bisa meriang 3 hari gak sembuh-sembuh kalau dicabutin.
gitu. Jadi di situ 40 hari sekali, jangan sampai tidak. Gitu. Jadi itu melengkapi hadis yang saya mau baca. Nah, di dalam hadis ini 5 rawa Ammar bin Yasir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu asyratun al-madmadah wal istinsak was-siwak wa qasus syarib wa taklimul adfar wa ghuslul barajim wa natfil ibti wal intidah bil ma wal khitan wal istihdad. Jadi ini yang saya uraikan tadi di atas hadisnya ini. Itu di istihdad itu bahasa lainnya qasrul anah atau mengatur bulu kemaluan untuk jangan dipanjang-panjangin. Itu ngerepotin. Kalau ibu ngerepotin bapak-bapaknya kalau kepanjangan. Ya, jadi jangan dipanjang-panjangin. Kemudian berikutnya faslun, masih fasal yang sama di halaman yang sama, wayajibul khitanu liqaulihi azza wajal. Dan yang namanya khitan itu wajib, walaupun namanya sunat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Hendaklah kalian mengikuti Ibrahim, agama yang lurus, dan beliau tidak termasuk orang yang musyrik. Nabi Ibrahim khitan, Nabi Muhammad khitan, dan kita umat Islam wajib khitan. Gitu. Jadi itu khitan hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan tampak-tampaknya berbeda satu dengan yang lain, ritualnya ada tapi tidak ada proses pemotongan. Ikatan Dokter Indonesia sepakat untuk tidak memotong sesuatu dalam organ wanita, karena kalau dipotong nanti menjadi persoalan. Ya, jadi tidak ada yang dipotong tapi dibersihkan, iya. Itu di masyarakat tertentu simbolnya dengan cara memotong jengger ayam atau dilukai jengger ayam, tapi jengger yang di sana itu cuma dibersihkan, ya jangan dipotong. Karena itu ibarat HP ya antenanya, ya kalau sampai nggak ada antenanya repot nanti, gitu. Jadi itu jangan ada yang dipotong. Oleh karenanya khitan untuk laki-laki saja, gitu. Waruwiya anna Ibrahim al-Khalil, ya ruwiya alaihissalam ikhtatana bil qudum wali annahu law lam yakun wajiban lama kusyifatil aurah. Nah, gitu. Jadi Nabi Ibrahim konon beliau khitan itu dalam usia sudah lanjut, sudah konon 80 tahun gitu ya, baru khitan. Dengan kodum itu kampak. Ya zaman dulu belum ada alat secanggih kita ya. Ya, jadi begitu beliau melakukan khitan. Seandainya ini dalam uraian ini, dan kenapa khitan wajib? Karena seandainya tidak wajib, maka tidak perlu membuka-buka aurat. Kan itu sudah tertutup bagus. Kalau seandainya nggak wajib, nggak perlu membuka, itu kan aurat. Tapi justru dibuka itulah akan bersih, tidak akan mengkristal kotor-kotoran. Ya, itu kotor betul di situ kalau tidak dibersihkan, sehingga tentunya najis. Ya, karenanya perlu dihitan. Dan jorok juga kalau nggak dihitan itu. Ya. Ini ilustrasinya tadi. Wali annahu law lam yakun wajiban lama kusyifat lahul auratu li anna kasyfal aurati yuhramu atau muharramun. Jadi seandainya memang tidak wajib, maka tidak perlu membuka-buka aurat, karena membuka aurat itu termasuk diharamkan kan gitu. Itu kan hasyafah kan aurat, lah dibuka lagi. Memang harus dibuka supaya kulufnya hilang gitu ya. Jadi hal itulah tadulu ala wujubihi, itu menunjukkan wajibnya khitan. Ya, betapa dengan di kopeknya kulit itu kan menjadi terbuka, itu menunjukkan hukum wajibnya. Ada kaidah bahwa ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun.
sesuatu yang hukumnya wajib dan tidak bisa sempurna kecuali melakukan sesuatu sebelumnya, maka sesuatu sebelumnya menjadi wajib. Ya contohnya khitan tadi. Karena khitan itu untuk istinja. Istinja wajib karena ada najis. Tapi tidak pernah bisa sempurna istinjanya kalau belum khitan. Lah karenanya khitannya jadi wajib. Kenapa istinja wajib? Karena wudunya wajib. Kenapa wudu wajib? Karena sholatnya wajib. Jadi sesuatu wajib yang tidak bisa disempurna kecuali melakukan sesuatu sebelumnya, maka sesuatu sebelumnya itu menjadi wajib. Jadi ikutannya begitu. Kita lanjutkan pada subbab berikutnya tentang babu niyatil wudu. Bab tentang niat wudu. Ngomong-ngomong kalau wudu pada baca niat enggak? Ada yang baca, ada yang enggak ya. Ada yang pakai nawaitul, ada yang asal ya tapi enggak asal juga karena niatnya itu dalam hati. Nah, uraiannya seperti apa? At-thaharatu dorbani toharatun an hadatsin wa toharatun an najasin. Fa ammat toharatu anin najasi fala taftaqiru ilan niyah. Gitu. Li annaha min babit turuk falam taftaqir ilan niyati katarki zina wal khamri wal liwat wal ghasab was sadiqah. Toharoh itu dua macam. Yang pertama toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari najis membersihkan najis yang nempel di badan kita, yang nempel di sajadah kita, yang ada di masjid, ya, ada kucing berak di masjid misalnya gitu, itu wajib dibersihkan. Tetapi yang begitu itu membersihkan najis itu tidak membutuhkan niat, yang penting bersih. Kalau cuman membersihkan, oleh karenanya disebutkan tidak membutuhkan niat karena dia termasuk bab meninggalkan. Seperti halnya meninggalkan zina, meninggalkan narkoba, meninggalkan gay, liwat, sodomi, meninggalkan gosip, mencuri dan lain-lain. Itu tidak mau mencuri itu tidak perlu niat. Tidak mau zina itu nggak perlu niat. Ya, artinya asal meninggalkan ya sudah jadi. Asal meninggalkan ya sudah berarti nggak zina kan gitu. Nah itu tidak diperlukan niat. Menurut keterangan kitab ini. Lalu wa ammat toharatu anil hadas, adapun toharoh dari hadas, fahuwal wudu wal ghuslu wat tayammum. Ada tiga. Yang dari hadas itu wudu, mandi dan tayamum. Fa innahu la yasihhu syai'un minha illa bin niyati. Kalau wudu, mandi, tayamum tidak sah kalau tidak niat. Tapi kalau cebok enggak niat bersih. Enggak niat jadi. Tapi ada doanya ya. Ngomong-ngomong pada apal doa cebok enggak? Jangan-jangan lupa. Doa cebok jangan dibaca di sini, jangan dibaca waktu sholat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Itu doa waktu membersihkan aurat kita. Baik habis pipis maupun habis buang air besar itu kalimatnya Allahumma tahhir qalbi. Agak enggak relevan. Ya Allah bersihkan hati kami dari nifak. Dan bersihkan, hindarkan kehormatan kami, kemaluan kami dari fahisyah, dari kekejian, dari perbuatan zina. Jadi itu doa. Itu insya Allah dengan doa begitu maka hikmahnya besar. Ya. Itu yang tidak mungkin wudu, mandi, tayamum kecuali dengan niat. Gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sesungguhnya amal perbuatan apapun itu tergantung niat-niatnya, tergantung motivasi batinnya apa. Gitu. Dan setiap orang pasti ada motivasi batin.
Ya, setiap orang pasti ketika melakukan apapun itu ada motivasi batin, ada niat. Dan ketika kita ngaji di sini setelah sholat subuh berjamaah tadi, itu niat kita iktikaf, begitu masuk masjid iktikaf. Saya niat iktikaf dalam masjid ini selama saya masih tinggal di masjid ini, gitu ya. Itu sampai ada ditulis di depan pintu itu, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya selalu niat iktikaf di dalam masjid ini selama saya ada di masjid. Kalau hanya keluar meludah misalnya itu nggak batal, tapi kalau keluar agak lama, misalnya memang harus pipis, itu wudhu lagi kemudian masuk, itu iktikaf itu perlu kita niatkan. Apapun itu motivasinya. Ya. Jadi mengukur niat ini ya karena batin, tetapi kalau kaitannya dengan kejahatan itu ahli pasti bisa walaupun agak sulit juga. Apalagi model ditemukannya seorang meninggal dengan dilakban kepalanya itu, orang berdebat berdiskusi bagaimana bisa melakban dirinya gitu, terkunci dari dalam dan seterusnya. Tapi ternyata ada server yang mati. CCTV yang diolahkan, itulah jadi luar biasa itu, luar biasa soal-soal begitu. Itu perlu keahlian, perlu kejelian dan perlu keterbukaan soal ini. Nah, jadi ini niat itu dalam batin, tetapi untuk mantapnya dalam beribadah maka dilafatkan. Maka kemudian ada yang melafalkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi raka'atain dan seterusnya. Itu niat sholat, niat wudhu, niat puasa, niat haji, niat umroh. Ya, semua kalau haji sih niatnya hanya labbaik Allahumma hajjan. Itu niatnya begitu, labbaik Allahumma hajjan ketika di miqat. Apakah di Tan'im, di Ja'ronah, di Hudaybiyah, termasuk juga di Bir Ali, ya, atau miqat di Makkah, ya, atau mikot di mana saja, ya, pokoknya itu kalau umroh labbaik Allahumma umrotan, itu lafaz niat ketika haji dan atau umroh, gitu. Wali annaha ibadatun mahdotun tariquha al af'al falam tasihha min ghairi niyatin kas-shalah, karena itu ibadah mahdoh yang berupa pekerjaan, wudhu, tayamum, mandi, itu seperti sholat tanpa niat tidak sah. Jadi harus ada niat gitu ya. Kalau misalnya kemarin Jumat ya, misalnya malam Jumatnya berhadas besar jinabat, lalu subuh itu berniat mandi jinabat sambil niat karena Jumat, bisa itu dua-duanya. Niat double gitu ya, karena saya jinabat tapi juga karena saya mau Jumatan nanti gitu. Tapi yang paling bagus kalau mau Jumatan menjelang mau berangkat ke masjid itulah mandi. Jadi itu lebih afdol. Satu fasal lagi, hanya satu baris, faslun wa yajibu ayyanwiya biqalbihi li annan niyata hiyal qasdu. Wajib niat itu dalam hati karena niat itu adalah menyengaja. Taqulul arabu nawakallahu bihifdhihi ay aqsudukallah bihifdhihi. Jadi kalau orang Arab mengatakan saya meniatkan kamu supaya Allah melindungi, ya, maksudnya adalah menyengaja, ya, menyengaja mohon pada Allah supaya Allah melindungi. Itu secara bahasa memang niat itu adalah al-qasdu. Kalau definisi fikih, niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bareng dengan perbuatan pertamanya itu. Makanya kalau wudu pas membasuh muka, kalau sholat pas mau takbiratul ihram itu niatnya. Kalau mau haji ya pas habis sholat 2 rakaat ihram itu sudah pakai pakaian ihram, sholat di Bir Ali atau di Ja'ronah atau di Tan'im, itu kemudian labbaik Allahumma, itu mulai pertama kali melakukan itu perbuatannya itu dikatakan fa in talaffadha bilisanihi
wa qasada biqalbihi atau biqalbihi fawa akadu. Kalau ada orang yang melafadzkan niat dengan lisannya, dengan bunyi labbaik Allahumma umratan, dengan niat nawaitul dan seterusnya, itu lebih kena, lebih mengena, akadu lebih kuat gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi masih ada soal pembahasan berikutnya karena ini agak penting soal niat, maka dalam dua pasal berikutnya masih disampaikan soal niat, tapi akan saya jeda di sini. Cukup kali ya. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu